Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Irfan Rahmadani, kelas Klimatologi 6A, NPT 21170012. Selanjutnya, di sini saya akan membuat suatu tugas, yaitu tugas responsi yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah saya, Bapak Fendi Arifianto, di mana beliau mengampu mata kuliah iklim mikro dan agroklimatologi. Di sini saya akan membahas tentang analisis iklim untuk penyusunan peta rawan kekeringan. Dan adapun tujuan dari pembuatan pemetaan peta rawan kekeringan yaitu untuk memberikan informasi spasial dan temporal tingkat ketersediaan air tanah dan rawan kekeringan secara klimatologis sehingga diperoleh gambaran daerah-daerah yang rawan terhadap bencana kekeringan pada setiap bulannya. Sementara itu, ketersediaan air tanah baik untuk lahan padi maupun lahan lainnya dapat dijadikan pedoman untuk mendukung pengaturan tata guna sumber daya air dalam penentuan pola dan jadwal tanam. Batasan analisis ini hanya menggunakan masukan unsur iklim yaitu curah hujan dan suhu udara untuk menduga penguapan serta kondisi fisik tanah yang datanya diperoleh secara sekunder untuk perhitungan neraca air lahannya. Adanya variabel lain seperti sumber aliran mata air serta sistem irigasi yang mengatur tata guna sumber daya air dalam suatu wilayah tidak dipertimbangkan. Kegiatan penyusunan peta perakiraan rawan kekeringan meliputi beberapa tahapan analisis, yaitu yang pertama, analisis tipe iklim Oldman yang disajikan secara spasial. Kedua, analisis ketersediaan air tanah untuk areal sawah atau padi dan lahan lainnya dalam periode bulanan mulai Januari hingga Desember secara klimatologis. Ketiga, analisis pembubutan tipe iklim Oldman dan ketersediaan air tanah. Keempat, analisis rawan kekeringan secara spasial dalam periode bulanan untuk areal sawah khususnya padi dan lahan lainnya mulai Januari hingga Desember secara klimatologis. Ketersediaan air tanah. Ketersediaan air tanah dihitung menggunakan metode neraca air tanah ton weight dan meter pada tahun 1957 yang disusun dalam skala waktu bulanan. Tahapan analisis bagi berikut. Yang pertama, perhitungan evapotranspirasi menggunakan metode ton weight dan meter. Jika tidak terdapat data evapotranspirasi atau biasa disingkat menjadi ETP, maka dapat dihitung dengan menggunakan metode ton weight dan meter sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung indeks panas I bulanan. Yang kedua, menghitung jumlah indeks panas tahunan dari Januari sampai Desember. Rumus sudah tersedia. C. Menghitung ETP baku memakai rumus yang telah tertulis. ETP sama dengan ETP baku rata-rata bulanan dalam skala milimeter. Yang keempat, koreksi ETP baku memakai panjang hari untuk lintang 0, 1 hari sama dengan 12,1 jam dan jumlah hari per bulan 30 hari. Yang kedua, perhitungan neraca air ton weight dan meter. Tahapan analisis neraca air pertama menyusun kolom isian untuk analisis yang terdiri dari CH, ETP dalam kurung ETC atau padi, CH dikurangi ETP, APWL atau accumulation potential water loss, dan KAT kadar air tanah. Selanjutnya dilakukan tahapan perhitungan sebagai berikut. Pada kolom CH diisi data curah hujan rata-rata bulanan. Kolom ETP diisi dengan ETP bulanan hasil dugaan. Kolom CH ETP diisi selisih CH dan ETP. Kolom APWL diisi jika hasil kolom CH sama CH dikurangi ETP negatif dan kemudian diakumulasikan jika pada periode berikutnya CH dikurangi ETP negatif. Kolom KAT diisi dengan menggunakan rumus seperti berikut yang sudah tertera. Dari hasil KAT tersebut, selanjutnya dihitung nilai indeks atau kriteria kebutuhan air bagi tanaman sebagai berikut. Persen ATS sama dengan KAT dikurangi TLP dibagi KL dikurangi TLP dikalikan 100. Untuk keterangan rumus-rumus yang telah dijabarkan di atas yaitu persen ATS
sama dengan persen air tanah tersedia, KAT kadar air tanah, TLP titik layu permanen, KL kapasitas lapang. Selanjutnya, hasil perhitungan persen air tanah tersedia atau ATS dibagi menjadi 5 kelas seperti disajikan pada tabel. Untuk ATS kurang dari 10%, maka air tanah tersedia dijabarkan sebagai sangat kurang. Nilai ATS 10-40% dinyatakan kurang, 40-60% dinyatakan sedang, 60-90% dinyatakan cukup, dan 90% ke atas dinyatakan sebagai cukup, sangat cukup. KL kapasitas lapang merupakan kondisi tanah yang jenuh air dan disebut sebagai batas atas dari ketersediaan air bagi tanaman. Menurut Bragg, pada tahun 1957, keadaan ini biasanya tercapai dalam 2 atau 3 hari setelah terjadi hujan. Kramer, pada tahun 1969, keadaan ini tercapai antara 1-3 hari setelah terjadi hujan. Kateda, pada tahun 1977, pada kisaran KL, tanaman dapat mengabsorpsi air dengan baik disebut sebagai kadar air efektif untuk pertumbuhan atau kadar air optimum. TLP, titik layu permanen, merupakan batas bawah dari ketersediaan air bagi tanaman. Menurut Kramer, pada tahun 1969, jika kelengasan tanah telah mencapai taraf TLP, maka tanaman akan tampak layu dan tidak akan segar kembali, meskipun air ditambahkan ke tanah di mana akar tanaman itu berada. ATI, atau air tersedia, yaitu jumlah air yang tersedia bagi tanaman dengan rumus ATI sama dengan KL dikurangi TLP. Manfaat neraca air lahan dalam pengaturan jadwal tanam. Periode masa tanam optimum menurut Richard dan Richard dalam Beckman and Brady 1969, untuk menjamin pertumbuhan tanaman yang baik, air harus ditambahkan jika 50-85% dari air tersedia telah habis terpakai. Berdasar hal tersebut, maka ditetapkan periode masa tanam adalah periode pada saat KAT tidak kurang dari 50% air tersedia. Potensi masa tanam untuk padi sawah adalah pada periode terjadinya kelebihan air atau surplus. Tahapan menghitung neraca air. Yang tahapan pertama adalah mengisi kolom presipitasi, yang kedua mengisi kolom ETP, yang ketiga menghitung CH dikurangi ETP, yang keempat nilai negatif pada tahap 3 diakumulasikan per dasarian atau bulan sebagai nilai APWL diisi pada kolom tersebut. Tahapan kelima, mengisi nilai KAT dari tabel berdasarkan nilai APWL mulai dasarian atau bulan pertama terjadi APWL hingga terakhir. Keenam, lanjutkan pengisian kolom KAT dengan menambah nilai KAT akhir dan nilai positif dari CH dikurangi ETP berikutnya, sehingga KAT maksimum, KAT sama dengan KL, KAT sama dengan KLXK. Tahapan ketujuh, mengisi KAT sama dengan KL hingga bulan atau dasarian akhir. Tahapan ke-8, mengisi kolom DKAT dengan cara DKAT sama dengan KATN dikurangi KATN-1. Tahapan ke-9, mengisi kolom ETA untuk bulan atau dasarian terjadi APWL. Pada dasarian atau bulan tidak terjadi APWL, maka ETA sama dengan ETP. Tahapan ke-10, mengisi kolom defisit. Yang ke-11, mengisi kolom surplus S pada dasarian atau bulan tidak defisit. Kolom curah hujan atau CH. Data CH rata-rata bulanan atau CH dengan peluang tertentu. Yang kedua, kolom evapotranspirasi potensial atau ETP. Nilai ETP standar dengan urutan prioritas sebagai berikut. ETP lisimeter, evaporasi kelas A dikali dengan ETP dikali evaporasi kelas A dikali tetapan ETP hasil perhitungan menurut rumus Penman, Thornwright, Blaney, Criddle, dan lain-lain. Kolom CH dikurangi ETP, yaitu selisih nilai curah hujan dan evapotranspirasi potensial. Keempat, kolom akumulasi potensial untuk penguapan atau disingkat APWL. Hasil-hasil negatif pada langkah 3 diakumulasikan bulan demi bulan sebagai nilai accumulation potential of water loss dan diisikan pada kolom yang bersangkutan. Kelima, kolom kandungan air tanah atau KAT. Pertama, tentukan nilai kapasitas lapang atau KL.
Pengisian kolom KAT dimulai bulan pertama terjadi APWL berdasarkan tabel Soil Moisture Retention atau hitungan rumus sebagai berikut seperti yang sudah tertera dalam PPT. Kolom KAT bulan pertama di mana CH dikurangi ETP bernilai positif diisi dengan KAT. KAT sama dengan KAT terakhir ditambah CH dikurangi ETP. Begitu seterusnya hingga nilai KAT sama dengan KL tercapai. Sejak bulan tersebut selama hujan masih berlebihan, nilai KAT tetap konstan yaitu sama dengan KL. Keenam, kolom perubahan KAT atau dekat. Nilai KAT dari suatu bulan tersebut dikurangi KAT bulan sebelumnya. 7. Kolom evapotranspirasi aktual atau ETA. Jika CH lebih besar dari ETP, maka ETA sama dengan ETP. Pada bulan-bulan terjadi APWL, yaitu CH kurang dari ETP, maka ETA sama dengan CH plus D KAT. 8. Kolom defisit D sama dengan ETP dikurangi ETA. Kolom surplus terjadi saat tidak ada D, maka S sama dengan CH dikurangi ETP dikurangi DKAT. Ketersediaan air tanah untuk lahan sawah. Pada prinsipnya, perhitungan ketersediaan air tanah untuk lahan sawah dan non-sawah adalah sama, yaitu menggunakan tahapan seperti di atas, poin A, B, C, dan D. Perbedaan perhitungan ketersediaan air tanah untuk lahan sawah terletak pada nilai evapotranspirasi, yaitu ETC. Evapotranspirasi tanaman yang diperoleh dengan menggunakan rumus ETC sama dengan ETP kali KC, yang dengan keterangan ETC adalah evapotranspirasi tanaman, ETP adalah evapotranspirasi potensial, KC adalah konstanta, dan untuk padinya nilai KC sama dengan 1,13. Dan ini merupakan nilai koefisien tiap tanaman untuk berbagai jenis tanaman. Padi mendapatkan nilai KC 1,13, lahan rumput nilai KC-nya yaitu 1,00, sorghum, jagung, tomat, dan cabai mempunyai nilai KC 0,79, biji-bijian mempunyai nilai KC sebesar 0,85, kentang memiliki nilai KC sebesar 0,74, legume memiliki nilai KC sebesar 0,68. Untuk selanjutnya saya akan mempraktekkan cara menghitung ketersediaan air tanah untuk kepentingan membuat peta rawan kekeringan. Untuk tahapan pertama, saya akan mencari data CH dan wilayah yang akan saya buat peta rawan kekeringan, yaitu di daerah X Karisidenan Kediri. Di sini saya mendapatkan pos hujan di area X Karisidenan Kediri, dan wilayah X Karisidenan Kediri ini meliputi Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Kediri. Di sini saya telah mendapatkan data curah hujan yang telah saya rata-rata tiap bulannya, dan didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya mendapatkan data suhu. Untuk mendapatkan data suhu, saya mencari data suhu udara di stasiun klimatologi Malang, dan selanjutnya saya akan mencari estimasi suhu menurut ketinggian yang ada di setiap pos hujan, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Sebagai contohnya, saya akan mencontohkan mencari neraca air lahan di lokasi pos hujan, salah satunya di Ngantru, dan tanaman yang akan saya jadi patokannya adalah padi dengan nilai KC 1,17. Yang pertama, kita akan mencari ETP, dan ETP ini dilakukan
Yang pertama adalah mencantumkan data suhu seperti ini. Lalu mencari indeks I terlebih dahulu dengan data suhu yang diperlukan. Rumusnya sebagai berikut: suhu dibagi 5 pangkat 1,514 dan didapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk mencari ETP nya sebagai berikut: 1,6 Setelah mendapatkan nilai E tiap bulannya, selanjutnya E akan dijumlahkan seluruhnya dan akan dicari indeks A yang memerlukan data jumlah dari indeks I. Setelah itu ETP bisa dicari dengan rumus sebagai berikut: seperti yang tertera pada PPT yang telah saya pelajari, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk tabel selanjutnya adalah jumlah hari tiap bulannya, yaitu seperti yang sudah saya tuliskan di sini. N adalah panjang hari yang rata-rata di lintang khatulistiwa sebagai berikut. Selanjutnya mencari ETP core dan ETP padi, didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk ETP core didapatkan dengan cara panjang hari dibagi 30 dikalikan dengan panjang N dibagi 12,1 dikalikan dengan ETP. Jika data-data di atas ini sudah didapatkan semuanya, maka bisa dihitung nilai ATS dan nilai rawan kekeringannya. Yang pertama di sini saya akan untuk sebelumnya nilai KL yang ada di Tulungagung, di Ngantru ini merupakan wilayah Tulungagung, didapatkan nilai KL itu 300 dan TLP 150 dengan tipe Alderman D3. Data suhu dan CH tadi dimasukkan ke dalam sini, ke dalam kolom suhu dan CH. ETP yang dimasukkan adalah ETP core. Nah, setelah itu dicarikan selisih dari CH dan ETP. Jika hasilnya positif, maka APWL 0, dan jika hasilnya negatif, maka APWL akan diakumulasikan selama nilai selisih CH dan ETP negatif. Jika nilainya positif, maka kembali 0. Untuk nilai KAT sendiri sebelumnya awalnya 300, sampai ada nilai negatif, maka 300 dikurangi dengan nilai negatif tersebut sampai segini. Dan jika APWL-nya kembali 0, maka KAT-nya kembali 300. Dan sama dengan DKAT, sama dengan KAT, tapi bedanya yaitu jika APWL-nya negatif, maka DKAT tersebut akan menghitung
KAT sebelumnya yang 300 dikurangi dengan hasil KAT setelah adanya ABWL yang bernilai negatif seperti berikut. Nilai etanya yang telah saya cari berdasarkan rumus yang ada dalam PPT. Lalu menghitung defisit. Defisit ini jika nilai eta A dan ETP sama maka hasilnya akan 0. Dan jika ada perbedaan dari eta A dan ETP maka akan menghasilkan sebuah defisit yang telah saya carikan seperti kolom defisit ini. Setelah itu, setelah mendapatkan nilai defisit akan mendapatkan nilai surplus, yaitu dengan cara nilai CH dikurangi dengan nilai ETP dikurangi dengan nilai DKAT, maka akan didapatkan hasil sebagai berikut. Lalu akan dicarikan persen ATS-nya. ATS di sini bernilai 1 maksudnya adalah 100%, dan 0,6 ini adalah 60%. Dan jika nilainya minus berarti ini minus 10%. Dan jika di keterangannya adalah 100% ini sangat cukup. Untuk pembobotan ATS-nya sendiri adalah sangat cukup itu 15%, cukup itu 12, cukup itu mendapatkan bobot ATS 12, kurang 6, sangat kurang 3. Untuk hasil pembobotan rawan kekeringan, hasil bobot rawan kekeringan ini berdasarkan tipe oil demand, yaitu tipe oil demand di Ngantru mendapatkan indeks D3. Dan dipengaruhi dengan bobot ATS. Jika hasil bobot rawan kekeringannya 18 maka dinyatakan aman untuk dilakukan penanaman. Untuk hasil bobotnya 9 bisa diperkirakan rawan untuk penanaman padi. Dan jika nilai bobotnya 6 akan sangat rawan untuk penanaman padi karena bisa terjadi potensi kekeringan. Dan ini berlaku untuk jika terjadi penanaman padi. Dan jika untuk lahan maka akan terjadi kekeringan. Dan caranya sama seperti yang sebelumnya. Tinggal kita mencari bobot ATS dan hasil bobot rawan kekeringan. Untuk pemetaan yang dibutuhkan adalah data bobot ATS dan hasil bobot rawan kekeringan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam ArcGIS untuk dibuatkan sebuah peta rawan kekeringan. Dari hasil peta tersebut kita akan bisa melihat daerah mana saja yang aman dan di bulan apa saja aman untuk melakukan suatu penanaman.
Sekian video penjelasan responsi saya mengenai pemetaan lahan kekeringan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.